Selamat siang yang terhormat Ibu Koirunisa Arifah selaku dosen pembimbing dan Ibu Zuni Barokah serta Ibu Dian Kartika Rahajeng selaku dosen penguji serta pihak akademik sekalian. Terima kasih atas kesempatannya hari ini. Saya boleh melakukan seminar riset mahasiswa saya yang keempat dengan judul Analisis Organisasional Profesional Konflik pada Auditor Internal, Studi pada Kantor Audit Internal Universitas Gadjah Mada. Nama saya Yuta Dana Paramaresi, Maksi 38, konsentrasi audit. Sebelum kita melihat hasil dari penelitian ini, pertama kita akan mengungkapkan latar belakang dan rumusan masalah dari penelitian ini yang berdasarkan pada peraturan-peraturan yang mengatur tentang fungsi audit internal di dalam sebuah organisasi. Peraturan yang pertama, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 56 POJK.04/2015 yang menyatakan tentang pentingnya fungsi audit internal bagi perusahaan publik. Lalu untuk peraturan OJK nomor 1/POJK/2020 menyatakan bahwa audit internal di dalam bank itu harus didukung fungsinya dengan kompetensi dan sumber daya yang memadahi. Lalu untuk peraturan pemerintah nomor 61 tahun 99 itu menyatakan bahwa fungsi audit internal di dalam universitas dengan status perguruan tinggi negeri berbadan hukum harus dilakukan oleh fungsi audit internal di dalam di dalam universitas tersebut. Dari beberapa tiga peraturan tersebut bisa dilihat bahwa fungsi audit internal merupakan sesuatu yang penting ya di dalam sebuah organisasi. Jika dilihat audit internal ini berada di antara organisasi dan profesi. Audit internal harus mematuhi peraturan dan kebijakan yang terkandung dalam organisasi, begitu juga mematuhi kode etik yang terkandung di dalam profesi. Fungsi atau tugas yang dilakukan audit internal sendiri itu juga berupa tugas asurans dan tugas konsultasi. Namun dalam prakteknya seringkali melakukan tugas konsultasi dan asuran mengingat posisinya di antara profesi dan organisasi, auditor internal seringkali merasakan sebuah konflik yang dinamakan konflik organisasional profesional konflik atau OPC. OPC tidak hanya datang sendiri, melainkan juga membawa beberapa dampak. Dampak yang pertama itu stres kerja, yang kedua tidak puas dalam bekerja, yang bisa memunculkan perilaku disfungsional dan intensi untuk meninggalkan pekerjaan. Menurut penelitian terdahulu, Aranya dan Ferris, Harris 2019, McGregor 1987, Mubako Mazhar tahun 2017 menyatakan bahwa dampak-dampak tersebut bisa menyebabkan fungsi auditor internal tidak sesuai dengan kerangka kerja terbaik. Fungsi audit internal yang tidak sesuai dengan kerangka kerja terbaik juga tercermin pada penelitian Christopher tahun 2015 pada Universitas Negeri di Australia. Dan mengingat juga peraturan pemerintah nomor 61 tahun 99 tentang pentingnya audit internal di dalam PTNBH. Mengingat itu, Universitas Negeri dan status PTNBH di Indonesia salah satunya adalah UGM, yang memiliki kantor audit internal UGM. Atau dalam penelitian ini akan disebut sebagai KAI UGM. Mengapa KAI UGM dipilih sebagai objek penelitian? Pertama karena fungsi atau tujuan dari KAI UGM tersebut untuk menjadi your strategic partner bagi UGM. Nah, fungsi menjadi partner ini sangat erat dengan fungsi konsultasi, di mana bisa memunculkan kecenderungan untuk lebih banyak melakukan tugas konsultasi daripada tugas asurans. Nah, tentu erat sekali dengan kemungkinan dirasakannya OPC lebih besar atau bisa memberikan gambaran yang berbeda daripada penelitian-penelitian sebelumnya. KAI juga merupakan lembaga pendidik KAI juga merupakan kantor audit internal yang berada di bawah naungan lembaga pendidikan, lalu juga pimpinan KAI merupakan tenaga pendidik dan dosen, serta status sebagai PTNBH yang sudah diraih oleh UGM di tahun 2013. Pertanyaan, tujuan, dan manfaat penelitian. Pertanyaan penelitian di sini untuk menganalisis bagaimana OPC yang terjadi pada auditor internal di KAI UGM dan bagaimana sebenarnya strategi yang harus dilakukan oleh auditor internal dalam memitigasi dampak OPC. Lalu tujuan penelitiannya untuk memperoleh gambaran dan pemahaman terkait OPC yang dirasakan, serta membantu untuk menemukan dan menyusun strategi yang cocok diimplementasikan di KAI. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi terkait OPC. Lalu penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman terkait bentuk, dampak, dan respon dalam menghadapi OPC. Serta
strategi yang cocok untuk menghadapi OPC. Selanjutnya, landasan teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu pertama teori disonansi kognitif untuk mengakomodir tentang ketidaknyamanan yang mungkin muncul dan dirasakan oleh auditor internal ketika merasakan OPC. Ketidaknyamanan tersebut menurut teori disonansi kognitif bisa disebut dengan disonansi. Lalu untuk teori peran, untuk mengakomodir peran yang dimiliki oleh auditor internal yang berada di antara profesi dan organisasi, serta OPC juga, serta untuk tinjauan pustakanya, yaitu ada OPC tentang benturan antara nilai-nilai organisasi dan nilai-nilai profesi, lalu audit internal yang memiliki tanggung jawab pada organisasi dan profesi, lalu selanjutnya pengukuran OPC pada audit internal yang akan mengacu pada penelitian terdahulu dari IR et al. Tahun 2018 yang mengidentifikasi auditor internal di beberapa organisasi. Metode penelitiannya, desain penelitiannya adalah desain penelitian studi kasus dengan sumber data primer dan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data pertama-tama dilakukan membaca atau menganalisis hasil wawancara, hasil dokumen, lalu kemudian melakukan transkrip dan kemudian membuat coding. Lalu validitas data yang telah dilakukan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member checking. Untuk reliabilitas data telah dilakukan penyusunan atau penulisan prosedur penelitian di dalam tesis ini. Untuk analisis data, pertama diawali dari identifikasi sampai dengan fungsi auditor internal sebagai tempat pelatihan manajemen. Lalu untuk di penelitian ini ditambahkan satu aspek, yaitu upaya auditor internal dalam menghadapi OPC, mengingat tujuan dari penelitian ini untuk menemukan strategi yang cocok diimplementasikan. Lalu selanjutnya melakukan akhirnya telah dibuat tema dan subtema yang akan menjadi pegangan, yang telah menjadi pegangan peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Teori dan gambaran OPC ini menjadi hal penting untuk dilihat supaya melihat di mana peran daripada teori tersebut di dalam proses analisis gambaran OPC dan strategi. Pertama, mengingat auditor internal yang memiliki komitmen pada profesi dan komitmen pada organisasi. Ini merupakan bentuk dari teori peran yang di mana auditor memiliki peran bagi profesi dan bagi organisasi. Ketika komitmen-komitmen tersebut tidak konsisten dan tidak konsonan, maka muncullah yang namanya konflik dan disonansi kognitif. Konflik peran bisa dibagi menjadi empat konflik yang menyebabkan seseorang merasakan tidak nyaman. Konflik 1-4 ini akan digunakan untuk menganalisis bentuk OPC. Lalu daripada konflik-konflik tersebut, OPC sudah bisa terlihat bentuknya seperti apa, dampaknya seperti apa, baru akan dilihat bagaimana merespon. Bagaimana merespon ini akan dilihat dari dimensi kognitif, erat kaitannya dengan keinginan seseorang untuk mengurangi disonansi atau ketidaknyamanan yang muncul dari OPC. Nah, dimensi kognitif ini diungkapkan oleh Stone dan Cooper tahun 2001. Stone dan Cooper tahun 2001 yang terbagi menjadi 3 dimensi, self-consistency, self-affirmation, dan self-justification behavior. Gambaran OPC dimulai dari identifikasi organisasi dan identifikasi profesi yang menunjukkan adanya komitmen. Jadi komitmen pada organisasi dan profesi dilihat sama kuatnya di dalam KAI. Hal ini semakin menunjang dirasakannya OPC karena dua-duanya memiliki komitmen yang kuat terhadap dua-duanya. Otonomi kerja juga, penolakan pelaksanaan audit oleh unit, ini disonansi dan konflik peran. Lalu adapun masa kerja, garis pelaporan, dan fungsi auditor internal sebagai pusat pelatihan manajemen juga dari aktivitas tersebut menghasilkan beberapa konflik peran dan disonansi yang dirasakan oleh auditor internal, serta fungsi sebagai your strategic partner juga memunculkan beberapa konflik dan disonansi konflik peran, serta ditemukannya bahwa ternyata pemahaman auditor internal terkait OPC akan berbeda-beda di setiap level. Jadi ada yang semua auditor merasakan, ada yang hanya khusus pada auditor yang tidak melakukan tugas supervisi, dan sebagainya. Sehingga gambaran OPC bisa dilihat melalui bentuk dulu, jadi disonansi dan konflik peran yang sudah dirasakan dari aktivitas sebelumnya, mulai dari otonomi kerja sampai dengan fungsi auditor internal sebagai pusat pelatihan manajemen, dan bisa ditemukan bentuk OPC-nya, dan dari situ akan dilihat bentuk, dampak, lalu respon yang akan dibantu di-drive oleh
dimensi, yaitu SJB atau Self Justification of Behavior dan Self Consistency. Di sini terdapat beberapa dampak yang masih belum bisa direspon dengan baik oleh KAI, yaitu salah satunya independensi yang berkurang dan adanya intensi untuk meninggalkan pekerjaannya. Dan hal ini akan menjadi highlight ketika ingin menyusun strategi dalam penelitian ini. Pertama, karena auditor internal harus selalu siap merasakan OPC, maka menjadi penting bagi auditor untuk mengetahui gitu gambaran OPC yang terjadi di KAI. Lalu pengenalan terkait OPC sejak auditor internal melakukan proses rekrutmen untuk membantu mengurangi kemungkinan auditor internal nantinya akan meninggalkan pekerjaan. Audiensi peran auditor internal di level organisasi juga menjadi hal yang penting supaya mengurangi auditor internal yang disalahkan, karena seringkali peran sebagai strategic partner menyebabkan auditor internal disalahkan ketika terjadi temuan-temuan yang ditemukan oleh pihak eksternal. Lalu peningkatan kekeluargaan di KAI-UGM, khusus di KAI-UGM menjadi penting supaya stres kerja dan jenuh bekerja atau tidak puas dalam bekerja itu bisa berkurang gitu, karena kekeluargaan di KAI semakin erat. Dan yang terakhir, membuat panduan khusus terkait peran sebagai strategic partner agar auditor internal juga tidak melakukan perilaku yang disfungsional dan yang muncul karena disebabkan oleh ambiguitas peran dalam bertugas. Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, bentuk OPC yang dihadapi auditor internal berbeda sesuai dengan tingkatan jabatan. Dampak OPC yang dihadapi juga berbeda untuk setiap bentuk OPC, serta kemampuan merespon sejalan dengan masa kerja. Kemampuan, dampak, dan bentuk ini saling terarah, jadi kemampuan merespon akan berbeda tergantung dampak dan bentuknya. Mengingat juga relevansi dari OPC bagi profesi auditor internal, maka menjadi penting untuk organisasi melakukan strategi dalam menghadapi OPC supaya dampak yang ditimbulkan masih dapat dikendalikan. Implikasi penelitian ini yang pertama bisa memberikan implikasi dalam bentuk teoritis dan praktik. Teoritis untuk menambah referensi terkait potensi konflik yang muncul pada profesi bidang akuntansi, dan untuk praktik melalui bentuk dan dampak tersebut ditemukan juga upaya auditor internal dalam bentuk respon. Untuk keterbatasan penelitian, auditor internal yang menjadi objek wawancara terbatas pada auditor internal yang bekerja di KAI-UGM. Dan UGM juga kan merupakan organisasi yang bergerak di sektor pendidikan, sehingga mungkin OPC yang dirasakan akan berbeda, mengingat nilai-nilai pendidikan yang ditanamkan dari pimpinan KAI-UGM ke anggota-anggotanya mungkin akan berbeda dengan organisasi lain. Kalau rekomendasi penelitian, diharapkan penelitian ini mampu meningkatkan kesadaran auditor internal yang berada di bawah dua kekuasaan, tidak hanya auditor internal, tetapi juga profesi lainnya, tentang potensi munculnya OPC, serta untuk di KAI sendiri, penugasan audit bagi auditor internal sebaiknya melihat kualitas nilai tambah, supaya auditor internal tidak menjadi berada di situasi yang kemudian merugikan atau menyebabkan auditor internal menjadi disalahkan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sekian. Terima kasih presentasi saya hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat siang dan sampai jumpa.